Apa maksud Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya? Apakah jawabannya soal BRIN, sinyal penegasan posisi dirinya di lembaga riset tersebut? Kita bahas bersama pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore, Davi. Baik, Mas Adi, Anda pasti sudah melihat bagaimana pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan pada saat pembukaan HUT PDI ke-49. Jika boleh menelaah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Megawati pada saat menyatakan hal tersebut? Ya, tentu saja Megawati sebagai Ketua Umum Partai yang kemudian juga ditunjuk sebagai Dewan Pengarah BRIN, dalam banyak hal sudah mendapatkan feedback, masukan dari berbagai kritik soal terkait posisi dirinya ya di BRIN ya. Banyak kalangan yang menilai itu tidak pas karena Megawati ini kan tidak memiliki latar belakang seorang peneliti, bukan profesor dan ahli di bidangnya dan semacamnya. Kan kritik itu belakangan muncul, bahkan sampai saat ini muncul petisi supaya peluburan sejumlah lembaga riset ke BRIN itu kan dibatalkan karena itu menghilangkan esensi dan fondasi dari sebuah BRIN sebagai basis riset. Belakangan juga kan muncul tuntutan-tuntutan itu semakin menguat. Nah, sepertinya Megawati sebagai Ketua Umum Partai dan Dewan Pengarah BRIN nggak happy, nggak nyaman kalau terus-menerus dirinya diragukan gitu, kapasitas dan kompetensinya untuk memimpin BRIN. Dalam konteks itulah, dalam ulang tahun PDIP kali ini, beliau misalnya berkeluh kesah. Sekalipun misalnya tidak memiliki basis riset yang panjang, tapi Megawati sebagai orang yang pernah jadi presiden Republik ini, jadi profesor gitu ya, kemudian doktor honoris causa, tentu memiliki gagasan-gagasan besar terkait dengan riset dan inovasi nasional. Salah satu gagasannya misalnya disampaikan, dia mengkritik kok orang luar saja yang kemudian bisa melahirkan temuan-temuan yang kemudian bisa dibanggakan. Kemana para peneliti-peneliti Indonesia? Kemana bangsa ini yang cukup besar? Kok ada kesan Indonesia ini tidak bisa bikin satu inovasi dan manuver yang kemudian bisa membanggakan. Untuk hal-hal yang urusan remeh-temeh sekalipun, kita kok masih ngimpor lah dari luar. Kan itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk kritik Megawati kepada bangsa ini, kepada diri kita, mungkin juga termasuk BRIN. Supaya dengan adanya Megawati sebagai Dewan Pengarah di situ, kita sebagai bangsa besar harus bisa berkompetisi dengan negara-negara lain, termasuk di bidang apapun. Jangan sampai urusan kesehatan misalnya, urusan pendidikan, urusan ekonomi, alat-alatnya kita juga menjadi langganan impor tanpa ada inovasi yang kemudian dilebur dalam basis brand itu. Itu yang saya tangkap. Ada perasaan tidak nyaman, tidak happy karena Megawati terus-menerus diposisikan sebagai orang yang tidak pas dalam posisi itu karena posisinya yang bukan berlatar belakang peneliti, bukan profesor yang ahli di bidang riset. Tapi kan teman-teman PDIP ataupun Jokowi dan teman-teman pemerintah punya alasan tersendiri untuk mengangkat Megawati dalam posisi itu karena mungkin sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, sebagai putrinya Bung Karno tentu memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup panjang terkait dengan paham kebangsaan di Indonesia. Pak Hasto tadi bilang, apakah soal berdikari misalnya, apakah bicara tentang kemandirian, apakah itu bukan didasarkan pada riset-riset dan sebuah temuan-temuan gagasan besar? Kan itu sebenarnya yang ingin diyakinkan kepada publik. Megawati boleh bukan latar belakang peneliti, dia seorang politisi, tapi jangan pernah diragukan kemampuannya bahwa BRIN akan melakukan satu manuver-manuver bahkan revolusi besar yang kemudian bisa melahirkan temuan-temuan yang tentunya bisa diharapkan di bangsa ini. Tinggal nanti bagaimana ini dibuktikan, Davi. Apakah setelah begitu banyak lembaga penelitian itu dilebur ke BRIN, betul tidak misalnya ada inovasi-inovasi yang kemudian bisa dilahirkan? Kan tinggal 2 tahun setengah, kita tinggal lihat inovasi apa yang kemudian dilahirkan dari BRIN ini. Bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan sampai urusan yang sepele-sepele itu kemudian terus impor dan terus membanggakan orang luar. Kira-kira begitu. Baik, Mas Adi tadi juga dalam pidatonya kan Megawati ini membahas banyak hal, tidak hanya soal persoalan teknologi, namun juga sembako juga sempat dibahas di sana. Kira-kira memang visi ke depan apa yang mungkin akan diterapkan bersama BRIN ke depannya oleh Megawati Soekarnoputri? Ya, kalau bicara tentang pidato Mbak Megawati secara umum ya, pada hari ini saya kok melihatnya ini all in ya, otokritik, kritik dan otokritik. Artinya bukan hanya mengkritik banyak orang, tapi juga mengkritik ke dalam. Bisa mengkritik PDIP sendiri, bisa mengkritik Jokowi, bisa mengkritik pemerintah, pejabat-pejabat yang ada di sekitar kita saat ini misalnya. Contohnya,
bukan hanya BRIN yang dibicarakan, tapi bicara soal kita sudah merdeka 76 tahun. Kenapa harga-harga pokok ini tidak dikendalikan? Kalau mau jujur sebenarnya statement ini kan secara tidak langsung diarahkan kepada Presiden. Di tangan Jokowi sebagai kader PDIP, kenapa harga ini tidak bisa dikendalikan? Harga cabai misalnya melambung naik belakangan. Harga telur kemudian juga melambung naik. Pupuk juga langka di mana-mana. Ini secara tidak langsung selain ingin mengkritik Jokowi, juga mengkritik kementerian-kementerian terkait karena tidak bisa menstabilkan persoalan-persoalan pangan sampai tidak selesai. Bahkan kalau mau jujur, tapi saya juga kaget ketika misalnya Megawati itu bicara tentang orang yang mencari keuntungan di tengah pandemi. Iya. Apa namanya, memancing di air yang keruh. Wah, itu saya kira cukup luar biasa. Secara tidak langsung Megawati ini kan ingin mengkritik di sekitar presiden, di sekitar istana, di sekitar kekuasaan atau siapapun yang ada di dalamnya. Jangan pernah berpikir untuk mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat kita. Baik, Mas Adi, artinya Anda melihat memang kelompok-kelompok dan orang-orang tersebut memang ada. Oh iya dong, saya kira Mbak Megawati bicara berdasarkan fakta. Nggak mungkin bicara hanya didasarkan asumsi-asumsi atau berdasarkan naluri-naluri yang kemudian tidak bisa diukur. Kalau melihat statement-statement Mbak Megawati dari awal sampai akhir, itu kan kutipan-kutipan sejarahnya banyak, data-data faktanya juga banyak. Tentu saja apa yang disampaikan terkait dengan BRIN, terkait dengan orang yang cari untung gitu ya di tengah pandemi, itu didasarkan pada fakta dan temuan-temuan yang ada. Tentu yang ditunggu oleh publik sebenarnya, Mbak Mega itu bisa menyebut siapa orang yang mencari keuntungan di tengah pandemi. Kalau masyarakat secara umum sudah tahu, tapi siapa yang mencari keuntungan itu, misalnya soal bisnis kesehatan. Tapi kan publik nggak berani ada yang mention. Kalau mention nama, nyebut pejabat, takut-takut dilaporkan karena dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Masuk penjara, nggak ada yang mau bertanggung jawab. Kan jadinya begitu. Tapi secara umum itu adalah bentuk kegelisahan kita bersama yang menurut saya secara tidak langsung ini disampaikan oleh Megawati. Entah omongannya itu didasari oleh alasan-alasan yang ingin terjadi transparansi atau keceplosan. Karena Mbak Megawati ini kan seringkali mengungkapkan sesuatu-sesuatu yang di luar konteks pidato yang sudah disiapkan. Baik, baik. Artinya nanti juga Megawati akan melakukan inovasi dengan BRIN ya, Mas Adi? Singkat saja. Ya, yang kita tunggu itu Mas Davi, misalnya soal kesehatan. Jangan sampai kita itu melulu impor dari luar. Kita tunggu nih, apakah tahun ini BRIN itu sudah bisa melahirkan satu inovasi-inovasi yang kemudian bisa dibanggakan produk dalam negeri. Soal vaksinasi misalnya. Kita saja vaksin Nusantara sampai sekarang ribut. Bahkan dari tahun lalu itu sudah diusulkan. Ada temuan anak bangsa, tapi kan diributin. Lebih mengimpor dari negara-negara lain. Baik. Kita tunggu Pak Megawati sebagai Dewan Pengarah. Kita tunggu dengan teman-teman BRIN yang begitu banyak melebur lembaga riset di dalamnya. Minimal inovasi di bidang kesehatan bisa melahirkan sesuatu yang kemudian bisa kita nikmati bersama. Berkeadilan, murah meriah, dan bisa dijangkau semua orang. Minimal alat tes soal PCR itu bisa kita cloning dan kita temu inovasi kita sendiri. Baik, kita harapkan bersama mudah-mudahan inovasi tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Baik, terima kasih sekali Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami dan meluangkan waktunya bersama iNews Sore. Selamat sore Mas Adi.